Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Так дайте пацанам посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usul Hatimah dari Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah Pengantar Sejarah Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Andi Lilit. Rapat besar pada tanggal 11 Juli 1945 dengan ketua rapat yaitu Rajiman dengan anggota Hatta, Soekarno, Sutarjo, Agus Salim, Maramis, Sanusi, Parada Harahap, Sumitro, Lingkouhian, Wongsonegoro, Muhammad Yamin, Wiranata Kusuma, Oi Jinjoy, Oi Jinghao, Baswedan, Oto, Iskandar Nita, Ki Bagus, Hadikusumo, dan Ruseno. Rapat besar ini dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan kemerdekaan Republik Indonesia oleh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Adapun agenda rapat pada tanggal 11 Juli 1945 ialah Rancangan Undang-Undang Dasar, Rancangan Bentuk Negara, Wilayah Negara, dan Kewarganegaraan, Susunan Pemerintahan, dan Federalisme. Di awal rapat, Hatta mengemukakan pendapatnya mengenai batas-batas negara Indonesia. Beliau mengatakan bahwa wilayah-wilayah di Indonesia setidaknya bisa meliputi daerah-daerah yang telah dijajah oleh Belanda. Hatta juga berpendapat bahwa wilayah Indonesia meliputi daerah jajahan Belanda dan minus Papua. Tetapi Hatta tidak keberatan kalau rakyat Malaka mau masuk bergabung dalam kewarganegaraan Indonesia. Berbeda dengan Hatta, Soekarno sependapat dengan Muhammad Yamin yang memilih batas wilayah Indonesia mencakup Selat Malaka sampai Papua. Pendapat dari Soekarno juga didukung oleh Agus Salim yang menyatakan bahwa daerah Indonesia dapat mencakup Selat Malaka, namun wilayah Papua dapat menentukan nasib mereka sendiri, apakah ingin bergabung dengan daerah Indonesia atau tidak. Selanjutnya, Ketua Rajiman menyimpulkan bahwa ada 3 bagian daerah Indonesia yang diusulkan, yaitu 1. Hindia Belanda dahulu, 2. Hindia Belanda dahulu, Malaka, Borneo Utara, Papua Timur, dan kepulauan sekelilingnya. 3. Hindia Belanda dahulu ditambah Malaka dipotong Papua. Maka dilakukan pemungutan suara dari 66 orang yang hasilnya ialah daripada 66 ini jatuh kepada nomor 2 ialah 39, kepada nomor 1 ada 11, kepada nomor 3 ada 6. Jumlahnya 66. Jadi dengan pilihan yang baru dilakukan ini maka dipilihlah nomor 2, yakni wilayah Hindia Belanda dulu ditambah dengan Malaka, Borneo Utara, Papua, Timur Portugis, dan pulau-pulau sekelilingnya. Setelah membahas mengenai batas wilayah, rapat selanjutnya membahas mengenai Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Adapun anggota-anggota yang mengemukakan pendapatnya ialah Parada Harahap, Kalopaking, Wongsonegoro, Muhammad Yamin, dan Wiranata Kusuma. Pendapat pertama yaitu dari Parada Harahap yang menyerahkan susunan kata-kata kepada komisi dengan mempertimbangkan peran Jepang sebagai penyokong kemerdekaan Republik Indonesia. Kedua, ada pendapat dari Kolopaking yang berpendapat bahwa dalam undang-undang harus ada satu pasal yang memungkinkan susunan undang-undang dasar dapat mengikuti zaman. Yang ketiga, dari pendapat Wongsonegoro yang mengemukakan 2 hal yang sekiranya dapat menjadi pertimbangan dalam susunan undang-undang dasar. Pertama, pertimbangan mengenai susunan undang-undang dasar yang dapat disesuaikan dengan mempertimbangkan rakyat. Kedua, pertimbangan mengenai status orang-orang Tionghoa di Indonesia yang awalnya telah dikemukakan oleh Lim Kong Hian. Selanjutnya, pendapat dari Muhammad Yamin. Dalam pandangannya, Muhammad Yamin mengemukakan beberapa pendapat, diantaranya 1. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia lah yang membentuk kemerdekaan dari Indonesia itu sendiri. Yang kedua yaitu panitia perundang-undangan.
Muhammad Yamin berpendapat bahwa sekiranya panitia dapat dibentuk dengan cepat agar dapat menyelenggarakan konstitusi negara Republik Indonesia melalui rapat yang telah diselenggarakan. Ketiga, Mukaddimah Undang-Undang Dasar. Muhammad Yamin berpendapat bahwa pendapat dari para daharahap mengenai pertimbangan ucapan terima kasih kepada Jepang. Hal itu tidaklah perlu dituliskan dalam konstitusi karena tidak selaras dengan susunan teknik Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, Muhammad Yamin mengatakan bahwa tiap-tiap konstitusi daripada bangsa yang akan merdeka terbentuk atas 3 bagian, yaitu yang pertama, berisi pasal-pasal konstitusi. Kedua, bagian pembuka berisi pernyataan kemerdekaan dan dasar-dasar negara. Ketiga, terdapat keterangan hak manusia di atas dunia sebagai bangsa yang hendak merdeka. Selanjutnya, Declaration of Right and Independence. Karena susunan Undang-Undang Dasar sudah terdapat dalam Mukaddimah, maka dalam Declaration of Right menyatakan bahwa dalam pernyataan pertama kita akan menyebutkan dan memperingatkan pergerakan Indonesia menuju kemerdekaan. Yang kedua, peristiwa peperangan Asia Timur Raya, dan di situ kita mewujudkan bahwa dengan pelantikan negara Republik Indonesia, kita akan menjadi anggota atau tidak dalam lingkungan Asia Timur Raya dan akan menjadi anggota yang merdeka di antara segala negara-negara di atas dunia. Kelima, susunan pemerintahan Republik. Keenam, pemerintahan atasan, tengahan, dan bawahan yang tersusun dari 1. Presiden dan wakil presiden. 2. Majelis Permusyawaratan Rakyat. 3. Dewan Perwakilan. 4. Majelis Pertimbangan. 5. Balai Agung dan Mahkamah Tinggi. Dan keenam, yaitu kementerian. Pendapat selanjutnya dari Muhammad Yamin adalah mengenai negara kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia hanya dapat terbentuk dari negara kesatuan yang tidak mencakup paham federalisme. Selain itu, kesejahteraan juga harus ada dalam pasal Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama bertuhan. Maka Muhammad Yamin menyatakan harus ada tulisan atas nama Allah yang Maha Kuasa dan Penyayang di atas segala konstitusi yang telah tertulis. Yang kelima, pendapat dari Wiranata Kusuma. Wiranata Kusuma hanya ingin pertimbangan mengenai anggaran dasar Republik Indonesia dan menyerahkan selanjutnya kepada Panitia Komisi Perancangan Undang-Undang. Kemudian Rajiman selaku ketua rapat membentuk panitia-panitia kecil yang bertugas sebagai anggota untuk merencanakan Undang-Undang Dasar, anggota pembelaan tanah air, dan anggota keuangan dan perekonomian yang telah disusun anggota-anggotanya beserta ketuanya. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.